Oke, ketemu lagi dengan channel kami Suki Farming. Kali ini kita akan mengulas atau memberikan share atau tutorial bagaimana cara mengisi RDKK pupuk. Setiap petani yang membutuhkan pupuk yang nantinya akan kita masukkan di RDKK pupuk bersubsidi wajib membuat RDKK pupuk. RDKK pupuk dibuat per kelompok, per komoditas, per musim tanam, dan per tahun. Jadi tiap tahun kita menyusun RDKK pupuk berbarengan dengan penyusunan RDK. Langsung saja, ini sebagai contoh kita memberikan form atau blanko yang nantinya akan diisi by name by petani. Oke, langsung saja dimulai dari ini judulnya rencana definitif kebutuhan kelompok RDKK pupuk tahun 2022. Pertama, kelompok tani. Kelompok taninya apa, silahkan diisi. Kemudian ini gabungan kelompok taninya apa, silahkan diisi. Kemudian di desa mana diisi, kemudian kecamatan mana, kemudian subsektor. Nah, ini karena di dalam RDKK pupuk subsektor yang ada dibagi beberapa. Ini untuk tanaman pangan, kemudian nanti ada hortikultura, ada untuk perkebunan, ada untuk peternakan. Kemudian kita beralih ke sisi sebelah kiri. Ini musim tanam pertama, karena dalam satu tahun ada 3 musim, dibagi 3 musim tanam secara nasional. Musim tanam pertama ini diisi Januari sampai dengan April, jadi 4 bulan pertama. Kemudian musim tanam kedua itu 4 bulan selanjutnya adalah Mei sampai dengan Agustus. Kemudian musim tanam ketiga September sampai dengan Desember. Tanggal tanam kapan disesuaikan dengan kondisi di wilayah masing-masing, kapan rencana tanggal tanamnya. Jadi kalau sudah tertulis, nanti penebusan pupuknya bisa istilahnya ancang-ancang, tidak dadaan. Komoditasnya, nah ini mengkait dengan subsektor tadi. Komoditasnya kalau tanaman pangan ada padi, jagung, kedelai, nanti bisa diganti-ganti. Jadi tiap komoditas 1 RDKK, jangan dicampur-campur. Kemudian kios pengecer atau KPL-nya di mana, ini sebagai contoh di KUD. Lanjut ke formnya. Formnya yang pertama nama petani. Ini silakan diisi sesuai KTP karena basicnya adalah KTP. Kemudian nomor KTP-nya atau NIK-nya silakan diisi. Luas tanamnya ini satuannya hektar, jadi kalau 1000 meter ya 0,1 hektar. Kemudian pupuknya, ini pupuknya sudah ada pupuk urea, SP36, ZA, NPK, Ponska, dan pupuk organik. Ini dibagi juga menjadi 3 musim tanam, MT1 berapa, MT2 berapa, MT3 berapa, kemudian dijumlah dan seterusnya.
Nah, ini nanti pengisiannya tinggal menyesuaikan komoditas yang ada di MT tersebut. Misalkan komoditas kedelai ditanamnya di MT 2. Kemudian kebutuhan pupuknya sesuai rekomendasi pupuk untuk kedelai adalah SP 36 dan NPK Ponska. Jadi diisikan rekomendasinya sudah ada sesuai spesifik lokasi masing-masing, berbeda-beda. Nanti kita tunjukkan sebagai contoh saja, ini di MT, jatuhnya di MT2. Di MT2 adalah Mei sampai dengan Agustus, itu ada tanam kedelai seperti itu. Dan seterusnya. Ini sebagai contoh untuk kedelai. Ini kemudian untuk padi dulu aja. Padi ada di dalam 1 tahun ada 2 kali, ada di MT1 di bulan Januari sampai dengan April, dan di MT3 di bulan September sampai dengan Desember. Jadi untuk komoditas padi bisa 2 kali, maka kita isikan di MT1 dan MT3, jumlahnya sekian. Ini rekomendasinya nanti kita tunjukkan juga per hektarnya. Nah, jagung ya, otomatis jagung ada di MT2, ada tanaman jagung, dan rekomendasi pupuknya adalah urea dan NPK Ponska. Maka di MT2 urea ada pupuknya untuk jagung, kemudian Ponska juga di MT2. Kemudian lanjut, ini komoditas tanam pangan. Kemudian kita di komoditas peternakan, itu ada hijauan makanan ternak atau HMT. Ini subsektornya peternakan, komoditasnya hijauan makan ternak. Nanti rekomendasinya untuk HMT hanya pupuk urea saja. Rekomendasinya nanti kita tunjukkan. Dan untuk cabai, karena cabai itu masuk di hortikultura, maka subsektornya adalah hortikultura. Kemudian rekomendasinya nanti juga kita usulkan, nanti tinggal menyesuaikan di MT berapa, dan seterusnya. Bawang merah, kemudian semangka, dan mungkin sayuran dan seterusnya. Tuh. Oke, mungkin sedikit share cara pengisian. Silahkan untuk diskusi, bisa komen dan like serta share ke saudara-saudara jika bermanfaat. Terima kasih. Pantang terus channel Sulky Farming. Tetap jaga kesehatan. Salam pertanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.